Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari MSC Provinsi Indonesia. Hari ini tanggal 10 Februari 2023 kita memperingati Santa Scholastica, adik dari Santo Benedictus, pendiri hidup membiara di Eropa dengan bentuk hidup berkomunitas di Monte Cassino, Italia. Memperingati orang kudus membuat kita diingatkan akan panggilan kita semua untuk menjadi kudus. Apa artinya menjadi kudus? Menjadi kudus adalah menjadi manusia seperti yang seharusnya, sebagaimana dikehendaki oleh Allah sejak penciptaan. Dalam bacaan hari ini dikisahkan Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Taman Eden atau Firdaus digambarkan sebagai surga, tempat manusia tinggal bersama-sama dengan Allah. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Kejadian 3 ayat 8. Ini adalah gambaran yang sangat indah tentang tujuan semula dari penciptaan. Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya. Tuhan mengizinkan manusia untuk memakan dari buah-buahan dari pohon-pohon di taman itu. Allah suka berjalan-jalan di taman ciptaannya itu pada waktu hari sejuk, barangkali pada waktu senja. Allah suka bertemu dengan Adam dan Hawa ciptaannya. Kalau tidak ada dosa, barangkali keadaan itu akan berlangsung untuk selama-lamanya. Manusia tidak akan mati, tidak akan jadi sakit, tidak akan menjadi tua. Allah sendiri ada di dalam taman itu bersama dengan manusia untuk menjamin keabadian manusia. Begitulah rupanya selalu keadaannya sebelum Adam dan Hawa tergoda oleh ular dan memakan buah terlarang. Akibat dosa itu, Adam dan Hawa menyadari bahwa ternyata tubuh mereka yang alami dan asali, tubuh sebagai bagian dari alam ciptaan Tuhan itu, kemudian terasa telanjang kalau tidak berpakaian. Padahal sebelumnya mereka tidak merasa telanjang walaupun dalam keadaan yang sama, tidak berpakaian. Ketika mereka belum memakan buah terlarang dan melanggar perintah Tuhan. Di sini kita bisa berteologi atau merenungkan bahwa proses keberdosaan dan proses menyadari ketelanjangan itu barangkali berarti proses materialisasi dari tubuh manusia yang semula bersifat rohani kini menjadi jasmani. Dan karena sudah bersifat material dan bersifat jasmani, maka Adam dan Hawa menyadari tubuhnya telanjang, fana, terbatas, bisa sakit, bisa menjadi tua dan bisa mati. Mereka kemudian menyadari juga bahwa sekarang mereka terpisah dari Allah dan berbeda dari Allah. Ketika Allah berjalan ingin menemui mereka seperti yang sebelum-sebelumnya, mereka kini menjadi takut dan bersembunyi. Adam dan Hawa kini menyadari bahwa mereka material dan duniawi saja, sedangkan Allah adalah ilahi dan rohani. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Motivasi Adam dan Hawa menuruti godaan ular, si setan jahat itu ternyata adalah ingin menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Dosa kesombongan yang ingin serupa dengan Allah inilah yang kemudian menelanjangi keadaan Adam dan Hawa yang memalukan. Mereka adalah ciptaan Allah saja, keberadaannya tergantung dari Allah. Namun setan memutarbalikkan kebenaran dengan mengatakan bahwa manusia itu bisa menjadi sama seperti Allah. Manusia bisa menyamai Allah.
padahal manusia hanya ciptaan Allah saja. Panggilan kepada kekudusan berarti manusia disadarkan kembali akan identitas dirinya sebagai ciptaan Allah yang harus dengan rendah hati mengakui sebagai ciptaan yang telanjang, fana, terbatas, dan sama sekali tergantung dari Allah. Manusia dipanggil untuk tidak bersembunyi dari Allah. Allah berkenan berjalan-jalan di taman ciptaannya untuk menemui manusia, untuk tinggal bersama-sama dengan manusia. Dalam diri Tuhan Yesus yang dikisahkan dalam Injil, Allah berkenan menyatakan dirinya berada bersama-sama dengan manusia dan membuat segala-galanya menjadi baik kembali. Semua orang yang menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus berseru dengan sukacita, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan sapaan Tuhan, atau mendengarkan langkah kaki Tuhan yang hendak menjumpai manusia, seharusnya tidak boleh membuat manusia takut dan bersembunyi karena telah berbuat dosa, melainkan dengan sukacita mau menghadap Tuhan untuk mendapatkan pengampunan dan merasakan kerahimannya. Orang-orang berdosa selalu mempunyai masa depannya, sedangkan setiap orang kudus juga mempunyai masa lalunya, kata Paus Fransiskus. Orang-orang berdosa selalu mempunyai pengharapan akan mendapat pengampunan dari Tuhan dan dipanggil kembali menjadi kudus. Dan setiap orang suci pun mempunyai masa lalunya yang juga berdosa namun mendapat kerahiman dari Tuhan. Yang bisu dijadikannya berbicara, artinya pengalaman dikasihi dan diampuni oleh Allah membuat manusia dapat berbicara atau mewartakan dan menyampaikan karya-karya ajaib Tuhan yang dialami dalam hidupnya. Adam dan Hawa dikalahkan oleh godaan setan dan jatuh ke dalam dosa. Namun kerahiman Allah datang menolong kita supaya maksud semula dari Allah menciptakan manusia yang segambar dan secitra dengannya dipulihkan kembali. Tuhan Yesus adalah tanda nyata dari Allah yang membuat segala-galanya menjadikannya baik kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin.